Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Yusrizal SAG, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa kita juga bersolawat kepada baginda Rasul. Mari sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, marilah kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami persilahkan dengan segala hormat Ustadz Yusrizal SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah hari yang ke-25 kita puasa. Tadi malam yang ke-25, besok 26 ya, dan 27 ya. Kalau orang mau mendapatkan Lailatul Qadar itu ada doanya, Allahumma ja'alna mimman adraka Lailatul Qadri. Ya Allah, jadikanlah kami bagian daripada orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Maka mendapatkannya harus ada usaha, Pak. Nah, tapi dari sisi yang lain ada hak Allah untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, ya, itu ada, ya. Tapi sebagai manusia yang normalnya adalah usaha untuk mendapatkannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan Bapak dan Ibu. Yang pertama, ya, lau ta'lamu, ini yang potong-potong aja ya, enggak berurut seperti biasa. Lau ta'lamu ma fin nida was-saffil awal. Nah, gitu. Yang pertama, lau ta'lamu ma fin nida. Jikalau kamu tahulah apa yang ada dalam seruan azan itu, ya, kamu tahu gitu. Kecuali hanya tahu itu azan, nah, sekedar itu aja ya, mungkin tidak akan berpengaruh. Jikalau kamu tahu apa yang ada dalam nida seruan azan itu, maka kamu akan merangkak untuk mendatanginya. Nah, gitulah ya. Saya sebut kemarin ada orang buta yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, rumah saya jauh dan saya tidak ada penuntun untuk datang ke masjid untuk berjamaah." Lalu Nabi diam. Tapi ketika dia pergi, panggil lagi oleh Nabi, tahu enggak, kedengaran enggak suara azan sampai ke rumah? Kedengaran ya Rasulullah. Oh, kalau itu enggak ada uzur bagimu. Gitulah. Itu orang buta, Pak. Kalau enggak ada yang buta, sehat semuanya kan? Tentu lebih wajib pula mendengar azan itu untuk mengejar azan itu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian, lau ta'lamu ma fis safil awal, jikalaulah kalian tahu apa yang terdapat di saf yang pertama, ya, maka kamu akan melakukan undian untuk mendapatkan saf itu. Iko yang paling banyak berlaku di kita Bapak dan Ibu sekalian. Ya, pertama di sholat Jumat, lah babu MC-nya kan isi yang depan, cari juga belakang, Pak. Iya kan? Jadi cari juga belakang. Apa yang dicari ke belakang, Pak?
Hadis Nabi katanya mau laksanakan ikut Rasulullah, hadisnya seperti tadi. Jikalau penuhkan di depan, Pak. Ya. Cari yang di depan, cari yang di depan. Kalau bisa jadi imam sekalian. Tapi ada yang enggak mau di depan, Pak. Di belakang-belakang, dia di luar belakang. Tapi sekali-sekali di muka imam Pak, Kak, duduknya kan? Itulah mati tuh di muka imam lah kan. Ada kan? Tapi itu paus atau paso, Pak, enggak ada cara lain. Makanya cari soft yang di depan, Pak. Ada pula kebiasaan kita nih, Pak. Kosong di depan. Pak, silakan gitu kan. Itu memang kebiasaan orang awak, Pak. Disuruhnya orang lain awak di belakang gitu kan. Nggak boleh gitu, Pak. Kalau kalian tahu saf yang di depan ini ya, maka diundi untuk mendapatkannya. Begitulah kelebihan saf yang di depan, Pak. Baru saf yang berikutnya, baru saf yang berikutnya, baru saf yang berikutnya belakangnya. Di antara susunan satu, Pak, yang paling bagus sebelah kanan. Walaupun di ujungnya kan, tapi sebelah kanan imam. Daripada disiko. Tapi ada satu lagi, Pak, hadisnya. Siapa yang istiqomah di tempat itu? Ya, beda pula hadisnya kan. Istiqomah di tempat itu bagus juga. Ya. Nah, jadi seperti itu, Pak, saf itu. Nggak usah disela-selakan orang yang kosong, cepat depan. Terus yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada orang sholat dan di depan orang sholat itu tidak ada satar atau pembatas, maka orang yang lewat di depan sholat itu adalah apa, Pak? Setan. Maka orang beribadah itu harus cerdas, Pak. Jangan dijadikan orang bisa jadi setan. Apa alasannya? Habis sholat itu kabur ke belakang. Sholat di belakang, orang mau lewat-lewat ini. Ada enggak alasannya, Pak? Saya sampai sekarang belum tahu alasannya. Mau keluar kita susah, ada orang yang lewat. Gimana caranya gitu, Pak? Yang saya tahu, kalau untuk sholat sunat itu geser sedikit saja. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Enggak harus sampai di depan dengan cari tembak ke belakang. Orang kok mau lewat, Pak, ada yang keluar kan, maka ketika orang lewat di depan orang sholat kan tidak ada ditentukan ini sholat wajib, sholat sunat, tidak. Yang jelas adalah ketika dia sedang sholat lewat di depannya, maka orang yang lewat depan sholat itu adalah setan. Makanya ketika sholat diginikan tangannya, Pak. Ada orang lewat depan, tapi agak dekat-dekat situ. Jadi minta tolonglah, ya. Jadi beramal itu cerdas, Pak, ya. Artinya tengoklah jangan sampai nanti orang bermasalah karena kita beribadah. Itu yang kedua. Pernah Rasulullah SAW, ini masalah ibadah, Pak, ya. Pernah Rasulullah SAW dalam, kan masjid Rasulullah itu dulu kan kecil, Pak, bukan seperti sekarang ya di Madinah tuh. Yang di depan tuh, Pak, kecil, ya. Sholat Nabi dan orang lain sholat. Ada orang yang di luar, di sampingnya, di terasnya itu membaca ayat-ayat Allah dengan suara keras, ya, dengan suara keras. Astagfirullahaladzim, la ilaha, banyaklah baca atau baca Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu Nabi keluar mendengarkan. Jangan menyebabkan orang lain terganggu karena ibadah yang kalian lakukan. Itu maknanya apa, Pak? Zikir itu sunat, Pak. Ya, zikir itu sunat. Nah, ketika ada orang yang masih sholat, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang masbuk kan? Ada yang masbuk, ya. Ada yang masbuk berapa orang? Dikeraskan juga zikir kita, maka itu boleh jadi mengganggu orang itu. Maka berimam itu juga harus jadi cerdas, Pak. Jangan sampai mengganggu orang lain ini. Kenapa? Sholat itu yang wajib, Pak. Zikir itu adalah bagian daripada sunnahnya. Maka jangan sampai terganggu orang yang sedang beribadah itu dengan zikir yang kita lakukan. Makanya imam itu ketika dia zikir, Pak, tengok dulu jamaahnya nih gimana gitu kan. Bukan hanya waktu sholat saja,
Tengok dulu, ini masih ada yang telat sholat-sholatnya. Dibaca zikir kore-kore. Astagfirullahalazim. Aduh, yuk kore-kore itu Pak. Ikut sedang sholat ini. Nah, itu yang mau diingatkan Bapak dan Ibu sekalian. Yang berikutnya, ini yang potong-potong aja. Tadi dibaca surat wa minal laili, surat Insan ujungnya apa? Wa minal laili Insan. Wa minal laili fajud lahu wasabbihu. Nah, tahu Bapak artinya apa? Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu. Itulah sholat tasbih itu Pak. Itu perintah itu. Sebagian malam itu fasjud lahu wasabbihu lailan tola. Bertasbihlah kalian dengan tasbih yang banyak, yang panjang, yang ada dalam sholat itu. Kan fasjud, sajud sujud Pak, sholat. Itu adalah bagian daripada dalil kenapa dianjurkan untuk sholat sunat tasbih itu. Bentuknya sama-sama perintah Pak. Dan sebagai malam fasjud itu kan perintah tuh, ya, sama dengan perintahnya aqimus sholah. Cuma itu lil mandub, yang aqimus sholah lil wujub, ya, yang wajib. Tapi kalau ini adalah lil mandub, sama-sama perintah. Wasabbih itu kan perintah juga. Bertasbihlah kalian lailan tawila, dengan tasbih yang sangat panjang. Tahu itu panjang ya? Nah, kalau bukan panjangnya Pak, subhanallah, bukan itu Pak. Panjang itu adalah banyak tasbih itu yang akan disebut panjang. 300 bertasbih itu Pak. Kenapa bertasbih itu? Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih yang di langit dan yang di bumi. Ya, itu fi'il madhi. Yang lainnya yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Senantiasa bertasbih yang di langit maupun yang di bumi. Nah, itu alasan-alasannya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Ustaz yang mau tanya apa? Wa yakunu namata hazal fathu, apa tadi? Coba sambung lagi. Terus kul yaumal fathnal yang fa'un ladina kafaru imanuhum wa lahum yadurun. Ya, tadi kedengarannya agak beda. Imanihim tadi baca tadi. Ya, makanya ya kan? Ya, berarti kesalahan itu tidak masalah Pak, nah, lupa. Tapi kalau sengaja saya tanya nih Pak, apakah dia bacanya seperti itu, berarti yang tadi itu salah gitu ya. Imanihim tadi terbaca. Iya ya, siapa yang ngapal ya? Iya kan? Nah, jadi tidak masalah Pak. Ya, karena itu jadi fa'il dia. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam sejadah ini saya sengaja potong-potong aja Pak ya. Nah, sejadah tadi. Penciptaan Adam dari tanah, awal penciptaan manusia. Kemudian penciptaan kita dari air yang hina. Kan tadi ada baca ayatnya ya. Wala, yang di awal-awal tadi apa tadi? Nah, alimul ghaibi wasyahadati azrahim allazi ahsana. Nah, itu dia Pak. Wabada khalqal insani min tin. Nah, sambung ayatnya. Summa ja'ala lahu min sulalatin min. Itu dia. Itu jelas Pak. Urutan penciptaan kita. Awal penciptaan manusia itu adalah dari tanah. Bada'al khalqi min tin. Dari penciptaan tanah. Tanah itu bertingkat-tingkat Pak. Ya, bertingkat-tingkat. Tidak langsung tanah itu, tidak ada. Ada sab'ah marohil, 7 tingkatan tanah itu Pak. Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, cuma kata Abdul Somad beda-beda. Oh, yang putih itu, itu dari tanah liat katanya kan. Nah, itu kan tidak ada, itu hanya lelucon aja kan.
tapi jelas nanti katanya kan, yang hitam itu tanah tembikar katanya kan, kemudian yang bermasalah itu tanah sengketa ya kan. Itu tapi ada 7 tingkatan penciptaannya itu, nanti kita carikan. Nah kemudian yang kedua, setelah dari tanah, untuk selanjutnya tidak dari tanah lagi Pak, min sulalatim, dari air yang hina, mimma indafikin, air yang terpan. Itulah kita, bukan dari tanah pulau deh, tapi dari mimma indafikin yakhruju min. Itu dia penciptaan kita Pak. Nah kalau kita asalnya adalah hina, asalnya mimma'im mahin, dari tempat kejadian yang hina, air yang hina, maka karena itu Bapak dan Ibu sekalian, air hina itu bisa menjadi mulia ketika dia mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak Bapak dan Ibu sekalian, maka kehinaan itu senantiasa ada pada kita. Ya. Itu kejadian fisik. Tapi ada satu lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dibaca juga ayatnya. Wa nafsu, demi jiwa. Wa masaw waha fa alhamaha fujuraha. Maka kami ilhamkan kepada yang hina tadi. Yang pertama adalah fujur Pak, yang sumber-sumber kejahatan. Kuaha, dan ketakwaan. Sumber kita ini ada dalam diri kita nih. Yang pertama, potensi untuk menjadi orang yang tidak baik. Yang kedua adalah potensi untuk menjadi orang baik. Ya, tergantung mana yang akan dikembangkan oleh diri kita. Makanya disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang membersihkannya dan rugi orang yang mengotorinya. Baca membersihkannya. Baca ayat lain. Wallazi, baca. Wallazi Jum'ah. Ya. Ayat kedua. Alfa kan kalau itu. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan, diangkatlah oleh Allah rasul pada umat-umat ummiin. Rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzak. Inilah gunanya rasul itu Bapak dan Ibu sekalian. Membersihkan kita. Kalau kita saja untuk membersihkan jiwa gitu, tidak ada bisa Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ada rasul yang bisa menolong kita untuk membersihkan jiwa yang kotor ini. Kan tadi ada potensinya kan? Kotor dan takwa. Maka orang yang bertakwa adalah yang membersihkannya, dan orang yang mengotorinya akan menjadi rusak gitu kan. Nah, untuk membantu membersihkan itu ada rasul yang memang tugasnya rasul itu adalah wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Tapi dengan cara apa dia dibersihkan? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dengan cara diajarkannya kepada kita Al-Quran, dan kemudian di balik itulah ada hikmah yang bisa membersihkan Pak, ada alatnya. Nah makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara Al-Quran itu adalah yang paling bagus untuk membersihkannya, maka tengok ya, membersihkan jiwa ini dalam ungkapan lain begini. Likulli syai'in saqala wa inna saqalatil qalbi zikrullah. Untuk membersihkan sesuatu ada alatnya.
Kalau wak tadi cuci piring ada deterjennya. Kalau untuk mandi ada lifebuoy-nya. Untuk berkeramas ada samponya. Jangan ditukar-tukar. Awak mau mandi tapi pakai sunlight. Aduh bahaya Pak. Jangan diganti-ganti ya. Pakai sunlightnya mandi gitu kan. Makanya jangan diganti-ganti. Diikuti aturannya. Ya. Untuk membersihkan jiwa tadi ada pertolongan dari Rasulullah, karena itu tugasnya. Alat yang dia gunakan adalah Al-Quran. Itu adalah zikir yang paling bagus Bapak dan sekalian yang dimuliakan Allah. Zikir itu ada Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra. Kami sudah menurunkan zikir. Yang zikir di situ adalah Al-Quran Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Makanya kalau tanya lah tomat Al-Quran kini kok. Hah? Allah, alhamdulillah. Tomat itu kan untuk dimakan kan? Iya Pak. Ya tomat itu untuk dimakan Pak. Maksudnya tamat gitu kan. Nah, itu tamat Pak. Tamat itu selesai. Baru sekedar baca Pak. Alhamdulillah. Ya, selesai dibaca satu Al-Quran 30 juz 6.326 ayat. Jadi diajarkanlah kepada SD untuk mudah mengingatnya 6666666. Itu udah jelasnya. Jadi kalau bapak-bapak mau belajar juga, itu sama aja SD belajarnya. Ya. Ya, jangan diulang juga itu leh. Ya. Nah, itulah Al-Quran fungsinya Pak. Ya, nah apalagi kalau Al-Quran itu kan udah pernah mau sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Ini beturutnya kan surat Yunus ayat 12. Ustaz, apa? Oh enggak. Belum apa? Ya ayuhan nas qad ja'akum 52. Qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ompek Pak Al-Quran yang mau sebut zikir tadi gunanya. Ya. Yang pertama mau'izatun. Tapi ingat ayat itu, yang dipanggil itu adalah manusia Pak. Manusia kok macam-macam. Ya. Ada yang matonya sipit. Nampak bayar. Ada yang matonya molalak, ada yang warna kulitnya putih, mana? Ada yang warna kulitnya hitam, tak nampak leh, apalagi di gelap malamnya yang luar biasa. Kecuali kalau sendal gelapnya, baru nampak gigi. Gigi saya nampaknya kan. Yang lainnya tak ada gelap saluannya kan. Ada juga semacam itu. Ada yang kadang-kadang Pak, sehingga orang pergi umrah itu, orang haji itu ketika tahu agar selamat melokok saat di belakangnya kan, itu lama deh Pak. Ya, orang tinggi awak keteknya, awak kok ketek-keteknya Bapak dan Ibu sekalian, macam-macam. Ya, manusia itu luar biasa macam-macamnya. Ya, ada bangsa-bangsanya, ada suku-sukunya. Di siku aja Bapak dan Ibu sekalian, bahasanya beda-beda. Ya, sama-sama ambo punya daerah Bapak dan Ibu sekalian, tanda macam-macamnya bahasa kok kan. Nah, di siku awak sebut namanya masjid, di Sumbar disebut musola, itu bahasa kok Pak ya. Tapi di Jawa orang boleh sholat dilanggar Pak. Dilanggar itu bukan ditendang gitu kan. Dilanggar tuh masjid, bahasa awaknya surau. Itu kan bahasa Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, macam-macam bahasa ini. Nah, macam-macam orangnya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka itulah yang dipanggil dalam ayat surat Yunus tadi. Hei manusia, adonan lolo, adonan jago, adonan tasinta, macam-macam. Dipanggillah, hai manusia. Kode, pakai adat taukid kok Pak. Kalau taukid itu sungguh iubanah ndak gora-gora dong. Itu bahasanya. Qad ja'akum
sungguh telah datang kepada kalian sampai kawa latibu kawa yang datang sampai nanti boko mau izoh pembelajaran. Nah, yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran itu Bapak disebut dengan mau izoh. Dan yang dianjurkan oleh Allah dua pembelajaran itu. Dan pertama yang tidak bisa mengecek, yang kedua yang bisa ngomong. Apa beda yang bisa ngecek, tidak bisa ngecek? Nah, bisa ngecek itu di depan kita Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya tadi orang yang tidak pernah masuk masjid tapi sekali masuk langsung ke muka. Nah, itu dia. Di depan imam. Apa tuh? Mati itu tidak mau ngecek itu Pak. Iya kan? Kan tidak ada mengecek itu. Tapi itu adalah pembelajaran yang paling hebat. Ya. Kafa bil mauti mauizah. Tapi ada yang bisa bicara Bapak dan Ibu sekalian. Ikolah Al-Quran. Maka kalau awak selama iko membaca Al-Quran ayat per ayat, kata per kata, tapi wanda tahu apa yang disampaikan oleh ayat itu. Kenapa? Awak belum bisa mengajak bicara. Nah, itulah masalah kita Bapak dan Ibu sekalian. Tidak bisa awak ajak bicara. Dalam surat Al-Insan, hal ataka 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kan ada waktunya dulu. Bahasa awaknya Pak ada waktunya dulu ketika kalian belum ada yang disebut. Ini tidak ada nama Pak. Ada dulu nih. Ya, kemudian diciptakanlah kita, barulah kita disebut. Itu di antara contohnya. Oh, awak ndak ado, kemudian ado. Apa tujuan awak diadokan? Nah, itu kesindupannya Pak. Ayat lain digunakan lagi. Nah, itu namanya bisa bicara. Pembelajaran Al-Quran itu dia bisa dijadikan sebagai pembelajaran kalau dia mengajak kita untuk berdialog Pak. Berdialog itu apa? Sebab cermin. Kalau awak berdiri depan cermin Bapak dan Ibu sekalian, tujuannya adalah menengok diri awak. Ya, menengok diri. Tengok diri cermin. Kok peci mering punya kan? Nampak di cermin. Kok baju kurang gadang, sompi ketat. Depan cermin Bapak dan Ibu sekalian. Iko lepong sitinya agak kurang hitam, agak kurang merahnya. Di cermin dia tengok. Al-Quran itu sebagai cermin Bapak dan Ibu sekalian. Bukan Al-Quran itu yang awak sesuaikan untuk diri awak. Beda ya. Kalau Al-Quran dijadikan cermin, kita yang menyesuaikan dengan Al-Quran diri kita, itulah orang bisa berubah Pak. Tapi kalau seandainya cermin itu, kalau dia katakan sebagai Al-Quran, cermin itu ketika awak mode monyet berkacau, monyet berkacau. Dia tengoknya depan kacau kan, dia awai ke belakang kan, dia awai ke belakang mana kan. Kemudian yang terjadi, ndak juga apa kan kacau dipecahnya kan. Itulah monyet itu. Al-Quran itu seperti itu dia. Maka itulah pembelajaran yang pertama bagi kita setelah pembelajaran setelah dengan kematian. Dan itulah yang membawa orang bisa menjadi berubah hidupnya. Seperti berubahnya orang Arab dulu yang disebut dengan jahiliyah. Tidak dikenal dan dia terpinggirkan, dikebelakangkan. Tapi ketika Al-Quran datang kepada mereka, mereka bawa Al-Quran, mereka amalkan Al-Quran, maka Umar berkata, kami dulu adalah masyarakat yang tak pernah dikenal, kami masyarakat yang terbelakang, kami disebutnya orang jahiliyah, orang yang bodoh, tapi ketika Al-Quran datang kepada kami, maka kami terangkat derajatnya oleh Al-Quran ini. Itulah yang disebut dengan mauizah itu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau saya baca lebih panjang tapi waktunya sudah habis. Ya, baru satu yang sampaikan ini. Nah, nyambung enggak dari tadi ini Bu? Ada beberapa poin yang saya sampaikan.
Tai. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan Allah, ada pertanyaan? Ya Pak. Penciptaan manusia itu Adam dari tanah, kita dari benda yang indah, Ya. dari darah, Ma- gumpal darah. Tapi ada orang beranggapan bahwa Adam itu kalah dengan setan itu karena dia dari tanah, setan itu dari api. Jadi api tidak takut dengan tanah. Tetapi kita ini terdiri dari air. Jadi kalau berhadapan dengan setan itu mudah saja. Karena setan itu takut dengan air. Iya. Iya. Hebat Pak dia logikanya kan. Setan dari api, awak dari airnya kan, disiram setannya habis mati langsung kan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, semua makhluk itu menonjolkan kelebihan-kelebihan mereka. Apa katanya? Oh, saya hebat. Kata api dulu. Kata api kan. Kemudian kata air, saya lebih hebat. Saya bisa menekan api. Benar juga itu. Tapi kata yang lain, angin, saya bisa menerbangkan air, kata angin. Macam-macam Pak. Jadi tidak selesai nanti kalau itu logika-logikanya kan. Ya, semuanya melebihkan Pak. Ini ceritanya itu adalah mulai daripada kata kerbau. Kata kerbau nih kan. Ya. Enggak. Kerbau ini badannya besar Pak. Ya, tanduk besar, tapi cacing ngomong, daripada dari kerbau nih kan, kenapa kubang-kubang tori ajaklah mau dari cacing yang lain nih kan. Cacing kenapa? Cacing kecil tapi tidak berkubang Pak, ini sekitarnya langsung berkubang. Kata yang lain, daripada cacing ancaklah jadi ular lagi nih kan. Macam-macam nanti deh. Ujung-ujungnya semuanya adalah menyindir manusia. Kami semuanya mati, tidak ada pertanggungjawaban, tapi yang namanya manusia ada pertanggungjawabannya gitu. Jadi itu tidak selesai nanti Pak Haji. Semuanya punya kelebihannya masing-masing gitu ya. Tapi yang jelas itu asal penciptaan yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, barangkali itu Bapak ya. Jadi enggak itu lelucon itu sebenarnya. Ada lagi? Kan orang ada baca Al-Quran itu bisa sampai 1 bulan 5 kali tamat gitu. Sekarang SD lagi 3 tahun yang lalu apa kan bisa tamat gitu karena apa gitu. Saya pernah ketika orang baca Al-Quran sampai itu gitu. Kalau gitu tak boleh. Oh gitu. Mungkin misalnya kayak alif lam mim zalikal kitabul la raiba. Kayak mana lagi? Gini lah. Mode orang sholat tarawih yang super cepat itu ya. Ada ya. Gini Bu. Nah, gini kita kalau lambat bacanya, gini lah baca. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu bacaannya 20 menit 1 juz. Kalau bacaan seperti itu ya, 20 menit 1 juz. Kalau wa ambil setiap salat wa baca 20 menit itu adalah 5 juz. Ini pakai aturan Pak. Ya, itu 5 juz Pak. Kalau 5 juz setiap habis sholat 20 menit siapkan waktunya, maka dalam 30 juz 6 hari khatam sekali. Itu habis sholat aja Pak. Kalau ditambah agak siang hari, siang hari kalau tidak kerojo kan dibaca Al-Quran itu agak sejuz.
tambah lagi zuhurnya agak setelah apa ya, bukan sholat fardunya, di siang harinya tambah 1 juz, ada juz lah 7 juz Pak. Itu hanya 5, enggak sampai 5,5 apa sampai setengah hari lah selesai 1 juz. Cuma tinggal mengatur waktu juga Pak, dan enggak lama katanya. Coba Wak bayangkan, orang bisa memegang HP itu berjam-jam Pak. Kalau enggak percaya, sampai-sampai ke masjid bawa HP. Iya kan? Diletaknya di muka. Itu bukan masalah yang kita aja Pak. Imam yang sebut dengan basalamah itu siapa namanya? Basalamah. Siapa namanya? Yang satu lagi. Khalil basalamah. Inyo mengecen zikir itu bid'ahnya Pak. Zikir bid'ah. Tapi ketika habis salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya kan? Langsung nih keluar HP-nya Pak. Langsung nih keluarnya HP-nya. Itu bukan menuduh, tapi model itu salah namanya. Apa yang bukannya? Dibukanya WA-nya. Jadi membuka WA itu enggak bid'ah, zikir bid'ah, itu yang bahayanya Pak. Nah, cuma diatur aja Ibu. Diatur, ya. Coba mana yang lebih bermanfaat membaca Al-Qur'an daripada membuka WA-nya? Buka WA informasinya adalah tentang kini untuk sidang MK. Nah, itu yang paling kan. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak tidak pernah ambo menengok bawa HP Pak. Bukan ada HP lah ya, ada HP cie kan. 2 HP-nya, tapi tidak pernah ambo membawa HP ketika wirid ke masjid, tidak pernah. Kenapa? Karena mengganggu Pak. Tadi bunyi HP pula kawan kan, bunyi alarmnya Pak. Nah, gitu. Jadi gitulah. Jadi gantungkanlah hidup tuh dengan Al-Quran, jangan gantung hidup dengan HP. Oh Ustaz, ikut Al-Quran dalam HP kok Pak. Cuma untuk mengingat kita, gini Pak. Kalau orang membaca yang seperti itu dengan membaca di HP, itu akan jauh lebih berkesan yang di situ Pak. Kalau di sini kita nggak tahu ayat berapa itu posisinya di mana. Di HP itu di mana posisinya? Bisa lah Ibu. Ibu, saya dulu waktu kuliah Ibu ya, Al-Quran siko Pak. Ada kaca pembesar, mikroskop, kalau enggak bawa mikroskop juga. Nah, jangan, nah, ya itu aja. Ada Pak saku kan, yang itu. Jadi intinya, kalau bagi saya membaca Al-Quran yang ada tulisannya Pak, itu tidak semua Al-Quran itu sama bentuknya Pak. Dan susunan ayatnya tidak akan sama. Makanya ketika orang menghafal Al-Quran itu, Bapak pakai Al-Quran yang sama. Ya, Al-Quran yang sama. Ketika dipakai Al-Quran yang berbeda, maka susunan ayatnya akan beda-beda Bapak dan Ibu sekalian. Itu membuat kita mengingatnya susah. Iya, tulisannya juga beda. Nah, ya, tapi kita di HP nih, di mana lah posisi ayat itu? Susah kita ingatnya. Ada yang sama. Apa? Apa? Dia per lembar ada? Ada yang per lembar ada. Ya. Memang kalau pribadi saya seperti itu yang saya lebih suka Pak. Kenapa? Di situ jelas ini adalah untuk kita muliakan. Macam-macam kelebihannya ketika baca Al-Quran yang ada di tulisan itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, walaupun Bapak menggunakan seperti itu kan, tapi tak kemungkinan juga ketika saya bukan melarang menggunakan Al-Quran di HP itu Pak. Cuma ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Tapi saya lebih suka membaca ayat situ Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ketika baca, karena ya ingat, oh ini posisinya di sini ayatnya. Ini posisinya di sini ayatnya. Ini posisinya ayatnya di sini gitu. Terbayang Bapak. Tapi kalau di HP itu kalau hafal ya. Tapi kalau kita misalnya di jalan atau bagaimana, kita mau bawa HP. Ya. Kalau saya tandai kalau tadi mau pergi atau habis membaca Al-Quran di surat apa, ya. ayat berapa, ya. nanti kita
cari di HP disambung nanti. Setelah kita membaca HP, kita sambung lagi ke Al-Quran. Surat apa, ayat apa tadi terakhir? Ya. Kan begitu. Ya. Jadi semua itu ada manfaat. Iya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya, gitu aja. Iya. Untuk video nggak apa-apa ya Ustaz ya? Apa? HP-nya dibagusin untuk video nggak apa-apa? Ya, macam-macam manfaatnya. Ya. Saya tidak mengarang, tapi sama ini saya tidak menggunakan HP, tidak memposting yang memang banyak ustaz tuh sengaja posting Pak. Tujuannya apa? Untuk laris. Kan itu aja sebenarnya kan. Dibuatnya posting kan. Besok bisa diundang olehnya kan. Nah, macam-macam. Tapi bagi saya pribadi cukuplah apa yang ada aja. Tidak perlu kita ya, saya mohon maaf. Cali aja saya enggak bisa promosi loh Pak. Apalagi yang lain-lain ya kan. Cali aja enggak promosi saya dong. Ya, apalagi untuk yang kayak gini ini gitu. Orang memang dipromosikan sengaja dibuat tim ini kan akan jadi viral segala macamnya. Saya enggak mau Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali itulah waktunya agak lewat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.